Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Hidayat, saya dari kelas Agribisnis 3B. Saya di sini akan menerangkan yaitu dampak dari pandemi COVID-19 bagi Indonesia. Dampak dari COVID-19 bagi Indonesia yaitu sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya hanya akan menerangkan dua, yaitu yang pertama dampak pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan, dan yang kedua dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Yang pertama, dampak pandemi COVID-19 dalam dunia pendidikan. Dampak COVID-19 dalam dunia pendidikan yaitu sistem pendidikan agak terkendala karena sistem belajar mengajar dilakukan secara tidak langsung atau secara daring, sehingga banyak siswa yang kesulitan pada saat jam belajar. Selain itu, kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan meskipun harus dilaksanakan secara daring demi mencerdaskan anak bangsa. Hal tersebut tentunya membutuhkan perhatian lebih dari orang tua untuk terlibat dalam memantau setiap anak ketika belajar di rumah. Tentunya perubahan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 ini menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah banyak sekali situs belajar online yang dapat diakses oleh setiap pelajar seperti Ruang Guru, Rumah Belajar Kemendikbud, dan lain-lain, yang menjadikan belajar lebih fleksibel di mana saja. Adapun dampak negatif yang dirasakan oleh para pelajar di tengah pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama, tidak semua pelajar memiliki smartphone untuk melakukan belajar online. Yang kedua, wilayah yang jauh dari pusat kota sangat terganggu oleh jaringan yang tidak stabil, sehingga sangat sulit untuk mengikuti belajar online secara bersamaan. Yang kedua yaitu dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian. Pandemi COVID-19 juga sangat berdampak pada dunia perekonomian di Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian Indonesia yaitu konsumsi rumah tangga yang menurun, melemahnya investasi, dan turunnya nilai ekspor Indonesia. Konsumsi rumah tangga yang menurun atau daya beli yang saat ini menjadikan penopang dari perekonomian, yaitu menyumbang 60% terhadap perekonomian nasional. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun 5,2% pada kuartal 1 2019 ke angka 2,84% pada kuartal 1 pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena banyak perusahaan yang melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Selain itu, banyaknya UKM yang tutup karena produksinya tersendat karena permintaan pada produknya itu menurun. Ya, tadi karena konsumsi rumah tangga juga menurun. Dari semua hal tersebut mengakibatkan angka pengangguran yang meningkat dan mengakibatkan angka kemiskinan pun ikut meningkat. Yang kedua, melemahnya investasi. Dampak kedua dari pandemi COVID-19 menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Keadaan yang tidak pasti yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 menyebabkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ya, karena banyak perusahaan yang tutup, juga karena pandemi, karena keadaan tidak dapat ditentukan. Yang ketiga yaitu turunnya nilai ekspor. Dampak ketiga ini adalah seluruh dunia juga mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga menurun.
Hal tersebut mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan sekarang perekonomian Indonesia mengalami resesi yang berdampak pada inflasi yang tinggi. Kesimpulannya dari kedua dampak tersebut adalah bahwa dunia pendidikan dan perekonomian sangat penting, sehingga pemerintah tidak boleh mementingkan salah satu aspek saja. Pemerintah diharapkan mampu mengatasi kedua hal tersebut. Apabila pemerintah hanya mementingkan pada dunia pendidikan saja, maka perekonomian Indonesia akan tersendat. Dan apabila pemerintah hanya mementingkan perekonomian saja, maka dunia pendidikan Indonesia akan semakin tertinggal dari negara lain. Apalagi negara kita sudah termasuk tertinggal dalam pendidikan. Dengan adanya COVID-19 ini, saya rasa pendidikan Indonesia jika tidak segera diatasi akan semakin tertinggal dari negara lain. Begitu juga perekonomian. Perekonomian Indonesia sebelumnya sangat tumbuh dengan sangat baik, tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang, dari semua aspek pertanian saya rasa banyak yang turun karena dampak tersebut. Seperti contohnya ya, angka pengangguran yang meningkat dikarenakan banyak perusahaan yang melakukan PHK dan lain-lain. Dan juga apalagi sekarang sudah mengalami resesi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.